malam hari ini di Persekutuan Kaum Muda. Sebelumnya saya ingatin lagi buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, teman-teman maupun Bu Grace bisa nyalakan kamera ya, karena kita mau bersekutu, jadi supaya kesannya tidak horor ya. Kalau saya sendiri yang nyalakan kamera nanti dikira saya ngomong sendiri. Apalagi nanti video recordnya dimasukkan ke YouTube. Tuh, jadi supaya teman-teman bisa jadi berkat juga melalui persekutuan ini. Ya. Oh, ada yang lagi di jalan ya. Oke, jangan mau kalah ya. Yang lagi di jalan aja bisa nyalakan kamera. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan untuk buka kameranya. Halo, Anda shalom. Shalom teman-teman yang lain. Halo. Oke, kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Saya ucapkan shalom buat teman-teman semua. Shalom Bu Grace. Shalom ya. Selamat malam, selamat bergabung dalam persekutuan online PKMB di hari ini tanggal 17 April 2021. Ya, benar. Nah, sungguh hari yang istimewa kita bisa kembali bersekutu. Meskipun secara online melalui Zoom, tapi kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita siapkan hati kita beri yang terbaik pada Tuhan melalui persekutuan kita malam hari ini. Nanti teman-teman bisa mematikan mic-nya ya, kalau misalnya lagi pujian, dimatikan mic-nya, tapi teman-teman tetap bisa nyanyi kok, supaya suaranya tidak double ya. Oke, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dialah Allah yang Maha Tinggi, Dia penuh kuasa dan layak ditinggikan. Kita akan mengawali persekutuan kaum muda pada malam hari ini. Kita akan pujikan, tinggikan dirimu. 1, 2, 3. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita pujikan dari awal, itu bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur pada
Mazmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul dalam Zoom meeting pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan menyertai sepanjang hari ini Tuhan, untuk kami dapat kembali masuk ke hadirat-Mu yang kudus bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang seiman Tuhan, untuk kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah Tuhan yang penuh kuasa mengatasi seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat dan ajaib seperti Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kami semakin intim dan semakin karib bergaul dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan persekutuan kami ini Tuhan sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan, melalui sharing yang akan disampaikan oleh Bu Grace, Tuhan yang akan mengurapi beliau dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk Bu Grace dapat menyampaikan setiap kesaksian dan pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan ajar kami juga dapat menjadi pendengar maupun pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap persekutuan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang akan menyertai kami semua di setiap rumah-rumah Tuhan, kami disatukan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat datang kembali buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung dalam persekutuan kaum muda Gereja Baptis Indonesia Candi. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang masih mematikan kamera, bisa menyalakan ya videonya, supaya kita lebih happy lagi buat persekutuan, biar bisa melepas rindu kita yang seminggu kita nggak bertemu secara tatap muka ya. Karena ada relaksasi, biarlah lewat persekutuan malam hari ini kita semakin dipersatukan di dalam Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan buat teman-teman supaya tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun sudah ada vaksinasi, tetapi kita mau tetap patuhi protokol, pakai masker kalau keluar rumah maupun di dalam rumah, kalau perlu juga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus juga batasi juga mobilisasi, kurangi kegiatan-kegiatan di luar, karena kita mau benar-benar buat menjadi warga negara yang baik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, tadi aku belum tanya ya, ada sukacita malam hari ini? Amin? Amin.
Amin. Amin. 2 orang ya Amin. yang ada sukacita. Semuanya gimana nih? Ada sukacita, amin? Aman. Nah, Amin. buat Amin. kita Amin. mau sebelum kita masuk ke acara yang breaking dulu ya teman-teman. Ice breakingnya mudah kok. Jadi ice breakingnya itu namanya itu sambung huruf. Jadi nanti teman-teman ketika aku nunjuk salah satu dari kita, misalnya Wanda. Jadi aku nanti nyebutin nama hewan, nama hewan yang pertama. Terus itu berantai ke orang yang kedua. Terus aku langsung nanti tunjuk Mas Okta. Jadi Mas Okta bisa nanti respon dengan cepat ya. Ini tujuannya untuk melatih kefokusan kita dan melatih juga kosakata kita. Nah, temanya itu tentang binatang. Jadi teman-teman menyambung dari huruf paling belakang. Misalnya gini. Misalnya aku dapat semut ya. Semut. Nah, aku nyebut semut. Nanti orang kedua nyebut nama hewan yang depannya T, karena semut kan belakangnya huruf T ya. T apa? T itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya itulah, nantilah rahasia lah. Rahasia. Pokoknya nanti kalian berimajinasi sendirilah gitu. Nanti aku tunjuk ya. Aku di sini nggak main, aku sebagai moderator. melepas dari itu ya, sanksi. Nanti kalau ada yang salah, nanti kita akan hukum ya. Mau tahu hukumannya apa? Lihat nanti. Kita bermain 10 orang terlebih dahulu. Dengan cepat ya teman-teman. Oke, kita mulai dari siapa saja ya ini ya. Kita mulai dari Tiar. Apa Mbak sebutin satu nama binatang? Ya, sebutin satu nama binatang. Ayam. Ayam. Mas Franklin. Monyet. Monyet. Mas Okta. Tupai. Tupai. Immanuel. Ikan. Oke. Osa. Naga. Naga. Nggak Emang ada naga. Nggak ada naga. Bukan hewan sih. Nggak ada. Nila. Adanya nugget lah, nugget. salah satu ya. Oke. Nila itu ikan. Buah naga. Nggak Itu ada. buah. Salah. Osa salah. Nah, terus Osa, dimulai dari Osa. Silakan. Kelinci. Kelinci. Mas Bayu. Iwa. Nggak ada. Nggak boleh. Apa Mas? Ih, Satu. apa ya? 2. Hah? 4. Itik. Oh, itu. Ya. Oh, dibantu sama Mbak Pres. Dibantu. Ini. Ancur. Kucing. Kucing. Sabrina. Gagak. Apaan? Opi. Gagak. 1. Opi. Opi kata. Opi nggak bisa itu. Ya itu kan. Oh, kata. Iya, diwakilin ya. Kata ya. Noel. 1, 2, 3, 4, 5. Landa. Udah. Tepat ya tuh ya. Ya ampun. Enggak, itu pas. Noel kalah. Osa, Noel ya. Satu Pas lagi. ya. Udah deh. 2 aja ya. Oke.
Osa sama Noel ya dapat hukuman. Oke, karena yang kena hukuman cowok sama cewek, ini pas banget ya. Silakan Noel membuat pantun ya, pantun untuk merayu Osa. Nah, Osa membuat juga pantun untuk menjawab pantunnya si Noel. Silakan Osa dan Noel. Noel membuat Jalan-jalan beli pantun buah. Osa. Osa Noel. Itu hukumannya. Oke, silakan Noel. Ayo Noel. Kalau enggak kata-kata gombal aja deh buat Osa. Ayo Noel. Ayo Noel, jangan malu-malu kucing. Tuh udah dibantu sama Mas Franklin tuh. Ayo Noel. Malu, Kak. Ya nggak apa-apa kan ini sama-sama teman. Ayo Noel, kalau malu berarti ada apa-apa. Ayo Noel. Gak usah pantun wes, terserah kamu mau apa. Mau lihat anak psikologi kalau ngerayu gimana sih? Rayuan gombalnya gimana? Pantun ya? Ya nggak harus, cepetan. Kuko jangan itu ya. Jangan marah sama Noel ya. Noel kenapa dah? Kenapa? Ayo Noel. Kenapa dah? Namboko. Ayo Noel, ditungguin kita. Cakep. Noel buat pantunnya lama ya. Spesial nih, Sa. Wah, udah tidak spesial. Siapa sih ini yang bales? Tuh Noel dibantuin Pak Franklin tuh di chat. Ayo. Aku dulu boleh? Ya udah kamu dulu lah, Sa. Nih ya, kita lihat merayu Noel. Pantun atau apa? Terserah kan. Gombalan. Oke. Ini sesuai profesi apa enggak? Kamu jangan bilang itu ya, tentang nasi goreng itu ya. Enggak. Ayo, cepetan. Noel. Cakep. Belum. Enggak dijawab, Noel. Enggak dijawab dong. Noel malu-malui. Noel. Udah ngomong aja sih, nggak apa-apa. Noel masih ada nggak sih, Kak? Masih. Udah hilang dari peredaran ya. Nggak ada, Noel. Nggak ada, Mbak. Ya udah buat Kuko aja, Kuko. Oke. Kuko nanti ternyata dapat hukuman. Oke. Kuku. Biasa. Iya, sayang. Apa bedanya kamu sama pelaporan pajak di bulan Maret? Cakep. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Oh, nggak tahu. Sama-sama jengkel kan? Kalau pajak itu wajib dilaporin di negara. Kalau kamu wajib dilaporin ke Tuhan. Ya. Keren laporan ke polisi, Sa. Kamu dulu. Aku mau. Nggak usah. Maksudnya laporan ke Tuhan, maksudnya apa ini laporan ke Tuhan? Laporan ke Tuhan.
Kamu Kalau- tiba-tiba muncul tuh. Mau dimatiin tuh, bukunya mau dimatiin tuh. Walah bahaya. Mas, yo, mereka pada sana nih aku cepet. Jawab atau enggak nih? Aku tahu, Bales. aku tahu. Ayo Nggak Noah. usah, nggak usah. Kuko diwakili Kuko. Mbak, waktu mbak. Sekali Aku sekali. harus ketemu, aku harus ketemu. Cepet aku. Nasi goreng. Aku bisa apa? Aku bisa apa? Nggak usah. Mbak Wanda wae. Gak usah ya. Host, Yo. host, 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 Kuku. host. Biarkan Antartika aja yang jauh, Antartika jangan. Cakep. Ya, mantap Kuko. Ya, Ya. Ya, luar biasa ya. Jedamu Luar kok biasa. kurang. Dan anak kita ternyata jagoan buat rayu-rayu temennya. Cuman temen ya, jangan lebih ya. Sahabatan dulu. Oke? Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Kita menerima juga sharing dari Bu Grace. Lewat pengalaman Bu Grace, kita bisa belajar bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kita akan pujikan, aku mengasihi Engkau, Yesus. 1, 2, 3. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan dari awal, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya persilakan untuk Bu Grace. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Sehat ya. Ya, semuanya sehat-sehat ya. Ya. Kemarin saya dihubungi, saya diminta untuk menyampaikan sharing ya. Suara saya jelas ya, tapi ya. Kedengarannya jelas ya. Karena saya tidak pakai wifi. Jadi cuma tethering dari HP saja. Saya berharap nggak ngelek-ngelek begitu ya suaranya. Jelas ya saudara ya? Suara saya jelas ya? Oke. Baik. Saya diminta untuk menyampaikan satu sharing ya. Sharing tentang kehidupan. Ya kalau dalam hal berdoa saya percaya setiap kita itu pasti punya pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan ya. Mungkin ya pengalaman saya dengan pengalaman saudara itu ya nggak jauh beda sebenarnya ya. Cuma bedanya itu saya lahir lebih dulu, sementara kan saudara
sesudah saya beberapa belasan tahun kemudian begitu ya. Mungkin saya sedikit lebih berpengalaman gitu ya. Nah, jadi saudara, saya tuh bukan orang yang istimewa ya. Saya sih biasa-biasa saja ya. Tidak ada sesuatu yang ya luar biasa dari saya, tapi pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya sampai dengan detik ini itu buat saya itu luar biasa ya. Tuhan memberkati saya, menyertai saya ya dengan segala sesuatu yang sepertinya memang Tuhan sudah persiapkan ya. Ya saya memang berkeputusan untuk melayani Tuhan ya, melayani Tuhan sepenuh waktu, full time, dan Tuhan mengatur semuanya itu dengan ya sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi yang terlebih lagi sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Nah, dalam kehidupan kita ya kadang-kadang ya ada saja hal yang ya membuat kita itu bisa jadi putus asa, ragu-ragu, ya bahkan kita ya nyerah. God, I'm give up. Saya menyerah karena begitu banyaknya masalah atau juga peristiwa yang menurut kita tuh saya sudah nggak tahan lagi. Dan saya sering sekali ya diberhadapkan dalam situasi itu. Artinya Tuhan izinkan saya. Ingat ya saudara ya, Tuhan itu tidak pernah istilahnya memberikan sesuatu yang buruk sama kita, tetapi Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang menurut kita itu buruk. Ya, kita perlu ingat dari kisahnya siapa saudara Ayub. Ya, Ayub itu Tuhan izinkan Ayub mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupannya. Ya, itu bukan dari Tuhan izinkan Ayub mengalami, saya untuk mengalami sesuatu yang menurut saya itu berat, dan saya seringkali saya bilang Tuhan saya nggak kuat, saya nggak sanggup dan lain sebagainya. Ya, dulu sebelum saya menikah ya segala sesuatu itu ya biasa-biasa saja. Ini foto ini ya, saya waktu ada promosi ini tuh saya kaget, waduh cantik banget nih saya nih ya. Ini sebelum saya menikah ya kayak gini nih wajahnya nih ya, cakep ya. Sekarang ya sudah enggak, sekarang sudah menjadi tua. Tahun depan itu saya sudah setengah abad saudara ya, umur saya sudah kepala 4 sudah diganti jadi kepala 5, tapi tahun depan ya, tahun ini masih kepala 4 saya. Nah saudara, banyak perubahan yang terjadi setelah saya menikah ya. Saya menikah bukan di usia yang seperti saudara-saudara gitu ya, 25 ya, enggak saudara. Saya itu menikah di usia yang sangat-sangat rawan. Ya, sampai saya sendiri saya tuh menganggap saya tuh kayak Sarah istrinya Abraham ya. Saya menikah di usia yang hampir 40 tahun waktu itu. Ya, saya dipertemukan dengan jodoh saya. Itu jodoh saya loh ya, bukan Tuhan yang menentukan saudara ya. Jadi saudara boleh setuju sama saya, boleh enggak ya, tapi kalau menurut saya Tuhan itu nggak pernah menyediakan jodoh buat kita, nggak pernah ya. Artinya Tuhan itu mempertemukan kita dengan seseorang, tetapi keputusan untuk kita bersama-sama dengan orang itu dikembalikan ke kita ya. Sebelum saya menikah saya bertemu dengan banyak orang, tetapi saya merasa itu bukan belahan hidup saya, bukan jodoh dalam tanda kutip, bukan. Sampai pada akhirnya di usia yang hampir ke 40 itu saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya pas ini Tuhan, ini jadi jodoh saya ya. Dan Tuhan bilang, are you sure? Kamu yakin? Saya bilang, oke, saya yakin Tuhan. Saya nggak pilihkan loh, Tuhan bilang begitu ya. Saya nggak pilihkan, kamu sendiri yang memilih. Oke, saya pilih dia jadi jodoh saya. Dan saya memutuskan untuk menikah. Nah, di usia yang seperti itu banyak hal yang terjadi saudara ya. Yang pertama jelas apa saudara? Pasti pertanyaannya, orang itu kalau menikah tujuannya dapat apa saudara? Anak. Di usia itu saya
saya sendiri secara manusia, saya bilang, saya sama suami saya pada saat itu saya bilang, kita tidak begitu yakin kalau kita punya anak ya, karena usia kita sama-sama sudah kepala 4, hampir kepala 4, kurang 1 tahun kepala 4. Dia bilang oke, tujuan kita menikah bukan semata-mata kita mau punya anak, tidak, tetapi kita mau bersama-sama menjalani kehidupan ini. Oke, saya setuju. Dan akhirnya kita nikah. Dan banyak pertanyaan saudara ya di situ ya. Banyak yang meragukan, apa bisa sih kamu di usia itu kamu punya anak gitu ya. Tapi yang luar biasa itu bukan saya, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih saya anak ketika saya berusia 40 tahun. Ya, saya hamil saudara. Saya sendiri waktu hamil saya kaget. Kok bisa ya saya hamil ya? Saya tanya begitu sama Tuhan. Dan waktu itu saya bersyukur sekali saya bisa punya anak. Dan saya melahirkan anak saya yang pertama itu di usia yang ke-41 tahun. Saya melahirkan anak yang pertama. Waktu saya bilang sudah cukup Tuhan. Satu saja Tuhan kasih itu luar biasa banget. Tetapi Tuhan bilang apa enggak? Saya mau kasih lagi kamu satu. Dan saya punya lagi satu anak. Di usia yang ke-42 saya punya anak yang kedua. Setelah itu selesai. Ya. Nah, itu jawaban dari doa saya. Ya, saya bilang Tuhan tidak mungkin mempermalukan saya. Tuhan pasti akan memuliakan saya. Dan akhirnya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya kenyataannya. Kemudian saya melayani dalam pelayanan itu ya karena saya terbiasa pelayanan di sebelum saya menikah. Mungkin saudara-saudara saya waktu itu masih ingat sama saya ya, gimana saya di Candi itu pelayanan kemana-mana gitu ya. Nah, lalu setelah itu saya ikut suami, ya saya waktu itu masih pelayanan, punya anak nomor 1, saya masih pelayanan. Ketika punya anak nomor 2, saya diperhadapkan lagi satu pilihan antara saya harus prioritas melayani Tuhan atau prioritas keluarga. Dan saya akhirnya memutuskan untuk memilih saya mengurus keluarga. Nah, saya yang terbiasa kemana-mana mobile pelayanan, diharuskan duduk diam mengurusi anak dan suami. Saudara bisa bayangkan, itu buat saya tuh stres luar biasa. Tapi saya hanya ingat, banyak teman yang menguatkan saya. Kamu melayani Tuhan itu, melayani keluarga itu, sama saja kamu melayani Tuhan. Dan akhirnya saya melayani anak-anak saya. Ya, waktu itu ada kejenuhan memang ya. Nah, saya mau terus terang ya sahabat saudara ya. Ketika saya sebelum menikah, saya pelayanan itu berkat secara finansial itu selalu ada disediakan sama Tuhan. Ya. Sampai pernah pada satu titik saya tidak lagi melayani, saya hanya melayani anak-anak gitu ya. Suami saya bukan seorang pegawai ya. Suami saya itu anak pendeta, dia tidak pernah bekerja di satu instansi apapun, tapi dia punya satu usaha gitu ya. Pernah pada satu saat itu saya nggak bisa istilahnya untuk beli susu anak saya itu nggak ada uang sama sekali. Dan saya berbicara kepada Tuhan. Nah ini yang mau saya sampaikan saudara ya. Doa itu, kalau saya secara pribadi ya, doa itu tidak sekedar kita menyampaikan sesuatu sama Tuhan. Tuhan saya butuh ini. Tidak. Doa itu artinya kita sedang berbicara sama Tuhan. Dan saya selalu membiasakan diri saya, ketika saya berdoa, saya tuh kayak ngobrol sama Tuhan. Jadi saya nggak seperti orang berdoa dengan kalimat-kalimat yang, kalau saya pribadi ya, dengan kalimat-kalimat yang saya atur sedemikian rupa, saya berdoa sama Tuhan. Enggak. Saya hanya duduk, saya ngobrol saya sama Tuhan. Tuhan, saya memerlukan ini, saya butuh ini dan lain sebagainya. Ketika anak saya sakit, saya bilang, Tuhan, anak saya sakit. Gimana caranya? Gitu ya. Dan jawaban doa saya itu enggak, saudara, istilahnya Tuhan tuh enggak langsung jawab ya gitu ya. Seringkali Tuhan tuh jawabnya no, enggak. Ya.
Atau Tuhan jawabnya wait, tunggu beberapa hari, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Dan saya tetap menunggu jawaban Tuhan itu. Pernah ya, saya pernah banget ya. Saya itu dalam situasi saya harus menunggu jawaban Tuhan yang ya nggak pasti gitu buat saya. Tapi ya saya setia, saya tetap menunggu jawaban itu. Karena bagi saya ya itu tadi ya. Ketika kita berdoa, mungkin PPT-nya bisa disampaikan Mas Oktan, ya, bisa diperhatikan ya. Apa itu berdoa? Ya, mengapa kita harus berdoa? Bagaimana kita harus berdoa? Perlu nggak kita berdoa? Nah, berdoa itu yang selanjutnya, PPT selanjutnya. Ini Daniel, saudara ya. Ini tokoh Daniel ini yang saya. Nah, doa itu kita berarti ngobrol ya sama Tuhan. Nah, kalau yang namanya ngobrol itu berarti dua arah. Kita berbincang-bincang. Kita minta Tuhan jawab ya. Nah, saya mengajar saudara ini ya. Saya mengajar di SMP Mondial, mengajar agama. Saya selalu tekankan pada murid saya. Berdoa itu seperti organ tubuh, dalam organ tubuh kita itu adalah jantung. Kalau jantung itu stop, ya sudah game over. Hidup kita sudah selesai. Ya. Nah, makanya seseorang ketika dia berhenti berdoa, maka hidupnya juga akan berhenti. Ya. Otomatis kita nggak bisa bernafas. Ya, karena jantung itu kan memacu setiap organ, termasuk paru-paru. Begitu ya. Nah, orang sering bilang doa itu adalah seperti orang bernafas. Betul, orang itu berdoa itu seperti bernafas. Kalau seorang berhenti berdoa, berarti dia berhenti bernafas. Begitu ya. Nah, dalam aktivitas berdoa, slide selanjutnya, dalam aktivitas berdoa itu ada yang namanya bernafas itu ada yang namanya membuang nafas, mengeluarkan nafas, menarik nafas. Nah, jadi kalau dalam aktivitas kita berdoa itu kita membuang nafas itu berarti artinya apa? Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, saya selalu bilang gini, Tuhan ampuni saya. Sebelum saya minta segala sesuatu sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena sering kali saya itu berdosa di hadapan Tuhan. Dosa yang sering kali saya lakukan di hadapan Tuhan sampai saat ini, saudara. Tahu apa, saudara? Saya selalu meragukan kuasa Tuhan. Kadang-kadang saya ragu, bisa nggak sih Tuhan? Tuhan jawab nggak sih? Saya sering kali begitu. Saya berdoa, saya punya kebutuhan misalnya, saya minta, Tuhan tolong saya. Tuhan saya butuh ini, butuh itu. Tapi ternyata Tuhan tidak jawab sesuai dengan keinginan saya. Lalu saya secara manusiawi saya jengkel. Kok bisa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan nggak jawab? Padahal saya butuh ini Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang, tunggu. Ya. Kamu harus melakukan sesuatu dulu. Nah, melakukan sesuatu itu apa? Itu tadi mengakui dosa. Saya sering kali gitu, Tuhan saya salah. Saya sering kali meragukan Engkau. Saya sering kali nggak yakin bahwa Tuhan itu akan menolong saya tepat pada waktunya. Dan seringkali Tuhan itu mempermalukan, dalam tanda kutip, mempermalukan saya dalam arti begini. Saya sudah berdoa, terus Tuhan, saya ragu-ragu. Bisa nggak sih Tuhan? Ternyata Tuhan bilang, ini loh jawabanku. Saya minta sesuatu, pernah suatu saat anak saya, ya saudara, ini cerita saya ya. Anak saya itu dia pengen sekali naik sepeda ketika dia sudah sini. Jadi kami di sini sudah kurang lebih 1 tahun ya. Sudah 1 tahun saya tinggal bersama anak-anak. Saya kembali lagi ke sini ya, ke Semarang ya. Tadinya kan saya di Kediri ya hampir 10 tahun lah ya saya di Kediri. Setelah menikah saya di Kediri. Kemudian tahun kemarin saya baru kembali lagi ke sini. Nah, suatu saat anak saya itu pengen naik sepeda. Pengen sekali dia naik sepeda. Dia sudah nangis. Mama, aku mau naik sepeda. Karena teman-temannya di sini semua punya sepeda. Nggak ada sepeda. Waktu itu tidak ada sepeda. Terus saya bilang, Rio berdoa sama Tuhan. Minta sepeda. Terus Rio jawabnya gini, anak saya itu, mana sepedanya nggak ada?
Ya Rio berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih sepeda. Dan akhirnya ketika itu, kapan mah? Dia tanya, kapan Tuhan kasih sepeda sama Rio? Waktu itu saya mungkin asal jawab. Saya bilang, besok pagi Tuhan antarkan sepeda ke rumah kita. Saya ngomong begitu sama anak saya Rio. Terus dia, siapa yang kasih mah? Tuhan. Saya jawab begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Saya waktu itu saya nggak yakin. Kok saya ngomong gitu ya? Tapi ya sudahlah. Saya selalu berbicara sama Tuhan. Tuhan, kalau besok nggak ada sepeda, saya mau jawab apa ya sama anak saya? Tapi waktu itu Tuhan bilang ya sudah berdoa, sudah cukup doanya di situ. Saya nggak ngomong sama suami waktu itu. Suami saya cuma gini, kamu kok menjanjikan anakmu sepeda dari mana? Saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya adik, saudara ya, adik saya itu punya anak, ya. Saya punya ponakan. Pagi itu saya nggak pernah telepon sama adik saya, nggak pernah. Tiba-tiba pagi adik saya datang dia mau berangkat ke kantor, dia lewat di rumah. Terus dia bilang gini, Mbak, ini loh sepedanya Michael. Jadi keponakan saya itu namanya Michael. Mbak, ini sepedanya Michael nggak dipakai lagi, buat Rio aja. Saya di situ saya merasa, padahal saya sempat ragu, malamnya saya ragu. Bener nggak sih Tuhan? Maksud saya jawab begitu, Tuhan kasih nggak sih? Tapi Tuhan, itu yang saya maksud saudara ya. Tuhan dalam tanda kutip mempermalukan saya di depan anak saya. Lalu anak saya bilang, Loh Tuhan kasih loh, Ma. Tuhan kasih sepeda sama Rio. Ya. Nah, sejak itu saudara ya, saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya, kalau mereka butuh sesuatu, sampai mereka pengen jajan saja, saya bilang gini, minta sama Tuhan, karena Mama enggak punya duit. Mama enggak punya uang, Rio, George, minta sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Mereka selalu berdoa ya, Ma, minta sama Tuhan ya. Iya, dan Tuhan kasih. Jadi seperti itu saudara. Saudara, ketika kita berdoa ya, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kok Tuhan nggak jawab sih doa saya? Karena ya mungkin ada sesuatu yang kita lakukan salah. Pola bernafas kita dalam tanda kutip itu keliru. Kita hanya tarik nafas terus, tapi kita tidak membuang nafas. Ya. Jadi kita perlu membuang nafas. Artinya kita minta ampun sama Tuhan. Karena kita tuh manusia tuh kita banyak salah, saudara. Banyak sekali kesalahan kita. Kita itu di hadapan Tuhan itu kadang-kadang kita tuh merasa kalau bukan Tuhan sendiri yang melayakkan kita tuh nggak mungkin kita melayakkan diri kita nggak bisa. Itu Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan nafas, kita tarik nafas, kita minta Tuhan bertahta dalam diri kita. Jadi ketika kita itu sudah percaya pada Yesus, Yesus itu ada di dalam hati kita loh saudara. Tapi seringkali apa yang kita lakukan saudara? Kita nggak izinkan Tuhan itu bertahta dalam hati kita. Jadi yang menguasai hati kita siapa? Ya kita sendiri. Nah itulah yang kadang-kadang membuat hidup kita itu jadi kacau. Nah itu pengalaman saya ya. Sampai saat ini saudara ya, saya itu setiap kali saya butuh segala sesuatu, saya hanya berbicara sama Tuhan. Jadi tema bulan ini luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan tema bulan ini. Bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhan. Karena ketika kita berbicara sama Tuhan, ya, kita ngobrol sama Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, orang ngobrol, ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tuh harus selalu memberikan kesempatan Tuhan berbicara juga kepada kita. Nah, Tuhan berbicara kepada kita tuh melalui apa? Banyak saudara. Ketika saudara membuka
suaranya mati. Ya. Sudah bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bu. Bisa ya? Suaranya hilang lagi, Bu. Hilang, Bu. Ya. Sudah? Bisa, saudara? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Udah. Belum bisa? Belum kedengaran? Sudah? Sudah, Bu. Ya, ya, baik. Ya, baik. Baik lagi ya, saudara ya. Jadi pengalaman saya dengan Tuhan itu ya luar biasa. Ya, sampai detik ini pun saya secara pribadi saya mengajarkan kepada anak-anak saya, kita ngobrol sama Tuhan. Kamu butuh apa-apa, kamu minta sama Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia nggak bisa. Ya, saya ngomong sama anak-anak saya, kamu butuh segala sesuatu kecil pun minta sama Tuhan. Sampai pernah suatu saat, saudara ya, mereka tuh pengen jajan, saudara ya. Saya satu situasi punya duit sama sekali. Anak saya itu jajan itu ngomong dia, mama pengen ini roti, mama pengen. Lalu mereka berdoa, tiba-tiba ya. Koneksi saya mungkin ya. Bu, suaranya. Ya, sinyalnya mungkin. Halo, sudah bisa kedengaran suara saya? Udah, Bu. Putus-putus. Sudah? Sudah. Sudah ya? Soalnya saya nih saya tethering, nggak pakai wifi soalnya, saudara. Tapi jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Aman, Bu. Bisa dengar? Benar. Bisa ya? Dengar, Bu. Mungkin ini yang ya terakhir saja ya. Baik, saudara. Nah, jadi itu pengalaman saya kira-kira yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ketika kita berdoa, kita itu sedang berbicara sama Tuhan. Nah, yang sering kali saya lakukan sampai saat ini, saya selalu berdoa itu saya selalu berbicara dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saya, sekecil apapun itu saya sampaikan sama Tuhan. Ya, saya ajarkan juga kepada anak-anak saya, butuh apa-apa jangan mintanya sama mama. Kadang mama nggak bisa minta, akhirnya mereka juga melakukan itu. Jadi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini materinya bisa saudara lihat sampai kepada kesimpulan supaya kesimpulan bisa ya firman kan. أشهد أن لا Nah, ini adalah dua ayat ini jadi yang menguatkan saya. Ya, Mazmur 39 ayat 12 sampai 13 dikatakan di situ, dengarlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku mintamu. Janganlah berdiam diri terhadap air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti seorang yang palingkanlah pandanganmu kepadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak. Kemudian yang selanjutnya di Yakobus 5 ayat 15 sampai 12. Doa itu lahir dari iman yang menyelamatkan ya, orang yang sakit dan Tuhan akan memberikan dia. Yang penting situ di ayat yang ke-16 itu adalah doa orang yang benar. Jika yakin didoakan, sangat besar kuasa. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Tuhan. Jadi status kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Yang membenarkan bukan diri kita sendiri loh saudara ya, tapi Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, doa saya akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa kita. Setiap doa kita didengar sama Tuhan, saudara. Tapi untuk mengabulkannya itu tergantung dari siapa, saudara? حي على Berarti kan kita di hadapan Tuhan. Kita bilang, God, I'm nothing. Saya nggak punya apa-apa di hadapanmu. Tetapi saya akan jadi everything. Saya akan mempunyai semuanya ketika saya ada bersama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara. Dan ini mungkin bisa menjadi satu perenungan buat kita sesuai dengan tema gereja kita pada saat ini, bulan ini. Dekat, bergaul akrab dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan, ya. Dalam konteks waktu itu Abraham, dia berbicara dengan Tuhan, Musa dia selalu dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tuhan juga dekat dengan kita. Jadi saudara ini kan masih muda, saudara pasti punya banyak keinginan, punya banyak impian. Berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berdoa itu enggak harus kata-katanya bagus, kecuali kalau disuruh berdoa di depan umum. Nah, itu rangkaikan kata-kata dengan bagus. Tapi ketika kalian berdoa di depan Tuhan secara pribadi ini, kaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah istilahnya silakan bengkel jalan saudara atas apa gitu dan Tuhan itu ya kita tunggu kalau kita baru diingatkan situasi seperti ini ya. Saudara harus banyak berdoa, ya, terutama untuk apa? Kesehatan kita. Ya, jangan sampai kita jadi nggak kuat, ya, jatuh, ambruk, ya, karena situasi seperti ini. Corona ini dampaknya macam-macam. Dari intensitas pertemuan kita, bergereja, pelayanan dan sebagainya, bekerja, sekolah, semua berdampak. Dekat dengan Tuhan, ya, sehingga kita mengalami yang namanya ketenangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang baik luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau senantiasa dekat kepadamu. Kami mau senantiasa bergaul akrab denganmu Tuhan. Sehingga kami mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Ada banyak hal yang mungkin bagi kami itu it's impossible Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Semuanya mungkin, semuanya ya dan amin. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami hanya menaruh harapan kami kepadamu saja ya Tuhan. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami jatuh dan menyerah Tuhan dengan keadaan ini. Tetapi kuatkan kami senantiasa, untuk kami senantiasa bertahan dalam situasi seperti saat ini Tuhan. Terima kasih untuk sharing kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah senantiasa firman-Mu tidak sia-sia pada kami, tetapi sungguh-sungguh menjadi perenungan bagi setiap kami saat ini. Dalam-Mu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Grace untuk firman Tuhan dan pengalamannya yang luar biasa. Terima kasih. Maaf ya, suaranya mungkin putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Ya, wajar kalau gini. Teman-teman, minggu depan itu acaranya KTP ya, teman-teman bisa lakukan itu bersama dengan kelompoknya secara online ya, secara online karena kita masih menjalani relaksasi di 2 minggu ini. Jadi Sabtu kita masih tetap online dan besok pun kita juga ibadah online ya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu atau belum baca grup, besok kita ibadah online ya. Jadi yang datang itu yang petugas saja. Minggu depan baru kita bisa ibadah offline dan online. Kalau bisa online ya online, tapi kalau mau offline ya silakan, tapi tetap sesuai dengan jadwalnya ya yang udah ditetapin. Dan aku ingatin lagi buat teman-teman yang belum bayar uang renungan ya, segera dibayar karena kita sudah menunggak 2 bulan belum dibayar. Ya, nanti bisa dibayar ke saudari Rosa ya. Terus aku ucapin terima kasih semuanya buat kehadirannya malam hari ini, udah mau datang secara online buat bersekutu bersama. Terima kasih banyak. Dan aku ingetin juga ada persekutuan doa pagi, singkatannya itu PDKT, persekutuan doa karunia Tuhan, diadakan setiap Kamis pukul 5 pagi. Ya, yang rindu bisa nanti join ya di link Zoom atau Google Meet yang akan dibagi di grup. Dan biarlah setiap hari kita semakin berpengalaman dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita akan tutup persekutuan kita malam hari ini. Kita mau berdoa. Ada pergumulan doa dari teman-teman semua? Sehat selalu. Doakan Mas Bayu sakit. Mas Bayu sakit? Ya, doakan. Sakit. Kantong. Kantong terus ya? Kita Oke, Dek. Makasih banyak. Kantong ada. Oh ya. Tolong Ini doakan. panasnya di luar ini. Ini emang panas Mas Bayu? Panas ini lagi panas. Panas luar dalam ini. Panas luar dalam. Ya, ya itu. Panas semua ini. Ada pergumulan doa, Safira? Ada pergumulan doa, Safira? Nggak ada. Ada yang pergumulan doa? Selain Mas Bayu, Koko? Sudah ya semuanya sehat ya, puji Tuhan. Kita mau akhiri persekutuan kita mau berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat Grace dan juga teman-teman yang udah datang di persekutuan online PKMU. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Ya. Bapak Franklin, gimana nih kasih untuk memimpin kita dalam doa?
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Terima kasih banyak حي untuk على hari ini الصلاة kami bisa حي bersekutu على meskipun secara online, tapi kami yakin kami percaya bahwa apa yang kami lakukan pada malam hari ini kami telah memuji memuliakan kamu, dan kiranya Tuhan akan terus bertata dalam kehidupan kami dan Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati juga buat Ibu Grace yang sudah berbagi pengalaman bersama kami. Kiranya Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan dari keluarga Ibu Grace. Engkau cukupkan semuanya. Kiranya Ibu Grace dan keluarga bisa terus melayani Engkau dimanapun mereka berada, Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat teman-teman kami mungkin yang dalam keadaan sakit, Mas Bayu, dan mungkin ada teman-teman yang lainnya yang kami akan doakan bersama-sama Bapak, agar kiranya Engkau bisa pulihkan apa yang mereka alami sekarang Tuhan, dan kiranya semua yang mereka konsumsi, obat-obatan, makanan, minuman, waktu yang mereka pakai untuk beristirahat, agar kiranya Engkau bisa berkati itu dan bisa memberikan kesembuhan buat mereka, dan mereka bisa kembali melayani Engkau seperti sedia kala Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa buat pergumulan pribadi kami masing-masing Tuhan, masa depan kami anak-anak muda, pemuda PKMB Gereja Baptis Indonesia Candi. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak, entah itu studi, entah itu pasangan hidup, jodoh kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami untuk mendapatkan yang terbaik buat masa depan kami Bapak, dan kiranya semuanya Tuhan kami bisa serahkan ke dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan berpisah masing-masing dari tempat ini Tuhan. Berkati kami ketika kami off, kami bisa dijaga, dibimbing selama kami bisa menghabiskan malam hari ini untuk beristirahat, dan pertemukan kami lagi Tuhan besok untuk ibadah hari Minggu dengan secara online Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Franklin. Terima kasih. Saya persilahkan untuk teman-teman bisa nyalakan kameranya ya. Kita mau foto bersama terlebih dahulu. Oke, yang belum nyala kameranya silahkan nyalakan. Kuko kameranya jangan terlalu dekat. Kameramu jangan terlalu dekat, Kuko. Nanti dekat kamu udah apa loh? Nanti dekat kamu udah apa loh? Joshua, ayo dinyalakan. Ayo saya. Bu Maria. Wah, Bu Maria di sini. Oh, Kaila. Halo, Bu Maria. Joshua belum nyala itu kameranya. Udah. Sisi Elprim, ayo silahkan. Yeski. Kameranya. Yeskiel. PKM siapa nih? Sisi Elprim, ayo. Udah siap semua ya? Oke, masuk tas silahkan. Oke, siap bergaya ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, bebas. Kayak aneh nggak apa-apa Mas? Boleh. Kamu kan udah aneh. Sama kita kamu gue. Kok kamu gimana? Bisa banyak gaya. Sama kita kamu gue. Masuk. Oke, siap ya bergaya. Lagi 1, 2, 3. Dan oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Kata saya ucapkan selamat malam Minggu teman-teman semua. Selamat bergaul dan bercakap dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih guys. Terima kasih.
Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Bring. Ya. Terima kasih, kakak-kakak. Selamat Terima berbuka kasih, adik-adik. puasa. Tiar, Manuel, Popo, Hilda, terima kasih, Sisi, Elprim, Sabila. Ayo tidur besok sahur. Poso ora atau sahur. Loh, sahur dulu.